warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tita, beliau guru kelas 3A di SDN Tanjung Sari 1. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Selanjutnya yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu ajarkan ke anak-anak? Melalui kegiatan pembelajaran sekarang itu tujuannya melalui kegiatan mengamati gambar, diharapkan murid bisa menyebutkan minimalnya 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, dan dengan kegiatan membandingkan gambar yang nantinya akan siswa itu bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu inginkan? Yang diinginkan dan diharapkan tuh aspek pengetahuan siswa, khususnya tentang ciri-ciri makhluk hidup, membandingkan dan menyebutkan makhluk hidup dengan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan kalau keterampilannya mungkin siswa bisa melengkapi pernyataan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang akan Ibu kembangkan itu areanya yang pertama tadi pengetahuan dan kedua keterampilan. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari segi pembelajarannya, dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Saya akan coba strategi yang sekarang sedang digiatkan, mungkin ya saya juga akan baru akan mencoba, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan membuat situasi belajar di kelas lebih menyenangkan. Mungkin saya coba strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi, terintegritas, dan pembelajaran sosial emosional dengan pengelompokan siswa berdasarkan daya belajarnya. Ada yang auditori, ada yang gaya belajar visual, dan kinestetik. Kalau model pembelajarannya, saya akan mencoba metode diskusi antar kelompok dan tanya jawab. Setelah itu dicoba supaya belajar presentasi hasil dari diskusi begitu. Jadi Ibu akan melakukan strategi pembelajarannya, yaitu tadi ya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke pembelajaran sosial emosional dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar siswa tersebut, yang diantaranya yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, selain itu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Selain artikel bacaan, buku, saya coba juga menggunakan video pembelajaran. Ya kalau alatnya mungkin medianya ada laptop dan KPD untuk serta di itu. Selanjutnya, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa? Hari Jumat, kalau tidak ada gangguan atau kegiatan yang lain, insya Allah hari Jumat. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu.
saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri ya Bu ya, yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari hasil percakapan hari ini, saya jadi ada gambaran nanti media apa yang akan saya gunakan, terus persiapan jadi lebih siap gitu ya untuk pelaksanaan nanti. Karena kan dari percakapan ini jadi banyak ilmu, banyak tahu dari media, dari metode, seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Ibu hari Jumat. Baik, demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang sukanya sambil bergerak aktif. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang ini yang kelompoknya Ilham. Yang Ilham, Ibu ini sama yang Ilham, nanti kalian nanti bisa cari ada gambar, kalian cari nanti amati kalau yang Ilham, karena ini adalah suka aktif ke depan, suka banyak bertanya gitu ya. Nah, kalau yang kelompoknya Dea, Ibu bagikan ini karena sukanya mendengarkan. Nanti mendengarkan, Ibu dengarkan dulu video untuk kalian ya. Jadi nanti didengarkan suara, bukan video, maaf, nanti suara kalian dengarkan, dia nanti bisa mengisi apa yang Ibu bagikan nanti untuk kalian ya. Kalau sekarang kita coba yang mendengarkan, nanti kalian yang ini ada berapa? 8 orang. Lihat gambarnya ada berapa, ada yang nempel itu kalian amati semuanya. Nanti kalian tulis di lembar latihan ini ya. Kalau untuk yang kelompoknya MP3 itu nanti tentang apa, cerita apa, kalian nanti latihannya di sini, paham? Nah, kalau yang kelompok Rena nanti Ibu bagikan ini. Kalian nanti ada juga latihannya. Jadi semuanya mengerjakan tentang ciri-ciri makhluk hidup, tapi sesuai dengan cara atau gaya kalian belajar. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau Bu, saya ingin begini? Ada? Ada? Kenapa semuanya tegang tembus? Sukses! Sebentar ya, sama-sama. Bu, ada donat di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri merasa lapar. Itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bo yang sedang kelaparan nih. Bu, ada donat di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup di dalam
dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Kalau pelajaran apa? Membaca bacaan itu. Nah, sekarang coba ke depan apa yang kalian lihat tadi disampaikan di sini. Ayo kelompok ini. Yang sok Ilham cepat. Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah mengamati yang kalian masuk. Ayo, ini Ilham mencoba menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Perhatikan semuanya. Ayo Ilham. Ya, aja jadi jangan. Kita apa cicak cepat. Yang kencang biar kedengeran. Cicak berkembang biak dengan. Nih, ini contohnya kalau ini sudah menyampaikan tepuk tangan dulu atuh. Sudah bisa maaf, sudah mengamati dan sekarang mengerjakan terima kasih. Ayo. Bacakan hasilnya. Jadi mana saja makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara sebutkan nama hewannya. Terus sudah diwarnai ya. Nah, sudah terus kalau ini sebutkan binatang namanya apa? Teman-teman ini sudah bisa menyampaikan sekarang kelompok ini. Siap Renang ke depan. Siap ke depan dulu. Bawa ininya. Ini besar ininya. Nah. Ciri. Jadi apa saja tadi yang bisa bergerak, terus ada lagi cirinya yang kedua, bergerak saja, bernafas, terus apalagi berkembang. Terhadap rangsang ya. Tepuk tangan untuk Rena. Jadi semuanya sudah melaksanakan apa yang kita jadi tujuan pelajaran kali ini ya. Jadi halo.
itu kita sudah melakukan observasi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan pasca observasi. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan sama Ibu, boleh? Nah, sekarang bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah berlangsung? Alhamdulillah lega, tapi awalnya jujur tegang karena ya kan baru pertama walaupun saja pelaksanaan teori adalah sebenarnya awal-awal, tapi alhamdulillah terlaksana dengan aman, kondusif gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, berkat kerjasama kemudian kerjasama antara Ibu dengan anak-anak juga seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya bisa nggak Bu diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau yang pertama tentu saja rencana pembelajaran ya, rencana seperti apa gitu. Adapun apa tadi area pengembangannya berdasarkan kemarin yang dilaksanakan pengetahuan dan keterampilan, karena itu kan dibagi dengan 3 kelompok itu ya. Jadi area pengembangannya ya kalau yang pengetahuan mungkin yang kelompok auditori, terus yang visual. Kalau yang kinestetik lebih ke pengetahuan keterampilannya. Dan selama kemarin pelaksanaan kita itu tetap kerjasama dengan anak-anak, walaupun baru pertama dengan selengkap itu, tapi mudah-mudahan itu awal untuk selanjutnya akan seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama juga mungkin dari semua kita. Tadi kan Ibu bilang dari area pengetahuan ya Bu ya, sama keterampilan. Nah, dari segi pengetahuannya juga itu seperti apa Bu area pengembangannya yang akan dilakukan kemarin? Kemarin kalau dari kelompok yang auditori justru mereka lebih apa ya, lebih cepat dan lebih semangat, lebih senang lagi gitu dengan cara belajar seperti kemarin, dan menambah keyakinan saya, oh iya benar-benar ini siswa ini memang belajarnya melalui seperti ini gitu ya. Terus kalau yang visual, saya ingin meyakinkan juga ini kalau kelompok ini memang benar mereka gaya belajar seperti ini yang sesuai dengan minat mereka gitu ya, gaya belajar mereka. Ternyata setelah pelaksanaan kemarin, alhamdulillah pengetahuannya itu lebih lebih tergali, lebih lagi gitu, mereka lebih aktif lagi, lebih terekspos lagi ternyata gitu. Apalagi yang belajar sudah terlihat ini gitu, mereka lebih aktif kalau yang lebih aktif kalau dari saya, karena dari awal ini sepertinya siswa ini yang seperti biasa aktif, ternyata setelah pelaksanaan kemarin lebih aktif lagi gitu ya. Mudah-mudahan cara ini berhasil walaupun masih ada positif negatifnya. Jadi kemarin berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut Ibu? Kalau ya tidak memungkiri ya, karena tidak sama dengan tampak itu. Ada yang lebih baik, lebih aktif, ada yang baru terlihat, oh iya ya, begini ternyata pembahasan yang disampaikan itu saya baru tahu. Ada yang hanya baru ada, cuman kalau menurut saya ini jauh lebih ada peningkatan dari sebelumnya. Setidaknya kalau menurut saya pribadi ada perubahan, walaupun tidak ini gitu ya, tidak pesat gitu ya, tapi setidaknya itu mungkin tahapan kan namanya juga proses, apalagi saya baru melaksanakan
pembelajaran ya Bu ya. Jadi ada apa ya? Ada daya tarik tersendiri gitu ya bagi siswa. Oh iya ya, lebih menarik kayak gini atau mengapa gitu. Setidaknya tidak ada yang hanya lihat saja. Setidaknya yang tadinya hanya diam, skip gitu. Ada respon walaupun lihat gitu, terus ketika ditanya ada jawaban walaupun oh iya Bu rame, itu sudah menurut saya sudah alhamdulillah gitu kan, berarti ada perubahan lah, jadi setiap anak yang tadinya anaknya begini, yang begini, mereka sekarang tidak diam saja, setidaknya ada respon atau ketika ditanya walaupun jawabannya rame Bu, seru Bu, ya, setidaknya ada dulu ya. Karena kemarin itu dikelompokkan juga ya Bu ya, menurut gaya belajar anak, ada yang kinestetik, yang auditori, yang visual. Jadi anak tahu oh kegiatannya ini seperti ini, yang ini seperti ini, walaupun berbeda tapi tujuannya sama gitu ya Bu ya. Tapi tujuannya kan beda-beda ya, kemarin yang saya saksikan waktu itu melakukan pembelajaran ke anak gitu. Tapi anak tuh tahu tujuannya yang dituju itu seperti apa gitu, yang harus dicapai itu seperti apa gitu ya Bu. Terus menerus gitu Ya, jadi intinya kalau kekurangan pasti ada, tapi kelebihan ada juga karena itu mengalami kemajuan dari pembelajaran yang sebelumnya gitu ya Bu. Nah selanjutnya menurut Ibu tadi kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah sekarang menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Nah kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami juga oleh guru-guru lain ya Bu ya. Nah yang hambatan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi lebih ke teknis ya kayaknya, karena kebanyakan kan termasuk saya sendiri awalnya tidak mau mencoba gitu. Oh pakai ini loh, caranya seperti ini, tapi ketika kita sudah terbiasa tentu banyak kelebihan manfaatnya. Menurut saya pribadi lebih ke teknis, karena saya pribadi ya kadang ini saya bisa nggak ya mencoba kembali seperti ini. Ketika saya mencoba melakukan ada hambatan sedikit, sebenarnya itu jadi kita gagal fokus, mengurangi kita tadi apa ya itu manusiawi mungkin ya, cuman itu yang saya rasakan kan ketika kita oh saya bisa nih, ternyata ada hambatan apalah video atau kita salah bikin apa gitu ya, kadang anak jadi gimana kita juga jadi ikut Gagal fokus gitu ya Bu ya. tadi itu sudah begini tapi ya kan namanya juga mencoba. Jadi yang pertama itu dari teknis juga ya Bu, Dari kesiapan kita juga ya, kan. jadi membuat Ibu sampai istilahnya langkah-langkah yang di RPP itu udah sampai mana ya, kadang kan nggak berurutan gitu ya Bu ya. Mungkin dari karena kesalahan teknis tadi membuat Ibu gagal fokus, jadi Ibu ya dari urutan dari RPP tersebut juga kadang jadi tidak berurutan gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya juga tadi kata Ibu dari segi persiapan juga mungkin ya Bu ya. Nah itu berarti kendalanya yang ada dari diri Ibu gitu ya. Kalau dari kendala dari anak-anak sendiri gimana Bu, dari murid-murid sendiri? Menurut Ibu ada tidak kendalanya? Kalau kendala dari siswa ada saja, karena kan kembali lagi ke daya masuk mereka ya. Ada saja yang habisnya bisa kelihatannya memperhatikan, tapi mungkin memang ya itu kembali lagi ke serang sama. Kalau kita mencoba, ini kamu harus begini kan kembali lagi. Ya caranya kalau misalnya itu kan kebiasaan aja, lebih sering lakukan seperti itu, terbiasa. Kadang keaktifan juga ya Bu ya. Kadang yang kemarin saya lihat itu kan mengutarakan siapa yang menentukan gitu ya. Kadang kan nggak mau gitu Bu ya, kecuali kan kemarin sok ini kecuali ditunjuk langsung gitu ya Bu ya. Padahal kan seharusnya kan nggak boleh ya Bu ya, itu mereka sadar sendiri
Ya mungkin itu menjadi salah satu kendala dari murid sendiri yang ibu hadapi gitu ya, kekurang aktifannya. Ya maksudnya bukan kurang aktif semua, tapi ada sebagian gitu dari yang murid itu harus selalu diingatkan dan disuruh gitu kan, mungkin kayak kurang kebiasaan dari segi mungkin awal dari berarti hal itu terjadi karena ya siswa itu sendiri yang kurang aktif ya Bu ya. Kemarin dalam berdiskusi juga ada yang bisa menjabarkan, ada yang ada yang santai gitu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu ya, dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu. Tapi maaf ya Bu, bukannya saya mengkoreksi Ibu ya, tapi ini apa ya, praktik baik mungkin ya Bu ya. Karena saya juga belum bisa seperti Ibu gitu. Cuman kan berpraktik baik ya, istilahnya berbagi gitu ya, bertukar pikiran, berbagi hal mana yang masih kurang gitu. Bukan berarti saya menggurui Ibu gitu ya Bu ya. Nah gitu. Kan harus ada kolaborasi ya Bu ya, gitu ya sih ya, kolaborasi. Nah nanti apakah bisa terrealisasi atau tidaknya ya, itu kita lihat ke depannya ya Bu ya. Nah kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi gitu? ya kalau rencana secepatnya, tapi melihat waktu yang tepat, melihat hasil yang kemarin, berarti saya harus mengulang kembali merencanakan lebih baik lagi, karena baik tadi ada langkah-langkah yang tidak dilakukan. Sudah tahu lah mana aspek mana yang harus ditingkatkan. Persiapan dulu lah sekarang Persiapan dan rencananya itu akan dipersiapkan sematang mungkin ya, seperti itu ya Bu ya. Untuk bisa menjaga kemungkinan terjadi seperti kemarin kan ada kejadian teknis apa, terus kita jadi gagal fokus harusnya langkah seperti ini, itu kan maklum yang pertama gitu ya. Jadi untuk kedepannya rencananya ya secepatnya nanti dengan waktu yang lebih tepat lagi lah persiapannya. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Cecep sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya kepada beliau. Saya persilakan. Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh PDP, sekarang yang dari Ibu itu adalah mungkin bersama atau ini bukan tema, hanya mungkin catatan-catatan yang ada di PDP yang ditanyakan ini sudah terpenuhi.